Halo teman-teman, balik lagi di Om Do Vlog, omong doang video blog. Ya, hari ini gue mau membuat video Om Do Reaction lagi, tentunya tentang berita-berita otomotif yang lagi ngehits. Dan hari ini berita yang akan gue bahas yaitu mengutip dari harian liputan6.com. Mohon izin liputan6.com untuk mengutip beritanya yang ditampilkan di tanggal 14 Oktober 2021. Catat, Indonesia tak lagi jual mobil dan motor berbahan bakar fosil di 2040, which is ini sangat-sangat futuristik ya rencananya, karena di tahun 2030 itu setahu gua sudah banyak negara-negara yang akan memberlakukan net zero emission, alias bahan bakar semua kendaraannya itu dibuat nol emisi, benar-benar nol ya. Jadi mungkin dalam prosesnya akan berkurang mulai dari 100, 75% dan seterusnya sampai 0%, sehingga harus disiapkan infrastrukturnya yang luar biasa canggih dan luar biasa akan menguras banyak energi, tenaga, dan waktu, tapi manfaatnya akan lebih ramah lingkungan untuk kehidupan umat manusia di masa yang akan datang. Istilahnya buat human race. Nah, apa yang akan gue bahas di sini adalah bagaimana nih kira-kira posisi negara kita dalam menyikapi penghapusan bahan bakar fosil ya. Secara yang kita tahu, untuk pembangkit listrik pun masih menggunakan bahan bakar batu bara, yang dimana ternyata cadangan batu bara itu juga sudah mulai terbatas, sehingga produsen-produsen batu bara di negara-negara luar itu banyak lebih memilih untuk menjual batu baranya ke negara-negara yang lebih menguntungkan. Oh ya, sorry nih ada bunyi hujan sedikit karena di luar lagi hujan deras. Dan berikutnya yang akan gue bahas yaitu di luar negeri sana memang ada beberapa negara yang sudah cukup siap ya, diantaranya Cina, Amerika, dan yang ketiga ini agak mengejutkan yaitu Norway, yang ternyata menurut antaranews.com, Cina dan Amerika mencatatkan penjualan kendaraan listrik tertinggi di 2020, sedangkan Norwegia penjualan kendaraan listriknya pada 2020 mencapai 54,3%. Yang gue tahu, Norwegia adalah salah satu negara yang paling cepat melakukan transformasi ke kendaraan listrik, karena mereka itu targetnya di tahun 2025 sampai 2030, sedangkan negara-negara Uni Eropa dan negara-negara maju lain itu baru di tahun 2030 ke atas. Sedangkan Indonesia gua harapkan bisa tercapai di tahun 2040, karena di 2060 itu benar-benar sudah harus net zero emission yang tadi gua sampaikan di awal. Nah, yang uniknya adalah Indonesia itu harusnya bisa lebih cepat karena kita adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia, which is nikel itu adalah bahan bakunya baterai, dan sudah membuat perpres tentang percepatan penggunaan kendaraan berbasis listrik dengan baterai. Itu perpresnya sudah ditekan dari 2019, jadi sekarang kita harusnya udah mulai speed up untuk menuju ke kendaraan-kendaraan listrik. Nah, cuma mungkin kendalanya beberapa, yaitu adalah harganya yang masih tinggi-tinggi banget. Kayak yang kita tahu, Hyundai Kona dan Hyundai Ioniq yang sudah banyak beredar di jalanan, itu juga harganya masih lumayan tinggi, dan mungkin sumber dayanya atau infrastrukturnya yang belum siap. Nah, di sini adalah tantangan terbesar bagi Indonesia ya. Soalnya mungkin tidak hanya melulu memikirkan soal kendaraan listriknya, tapi juga memikirkan soal membangkitkan kesadaran orang-orang pengguna transportasi untuk beralih ke kendaraan listrik. Tapi intinya Indonesia itu super capable ya untuk jadi pionir revolusi teknologi industri listrik dengan bahan bakar yang benar-benar ramah lingkungan ini, karena kita punya cadangan nikel terbesar. Nah, kalau mau tahu sedikit banyak heboh-hebohnya soal larangan ekspor biji nikel ke Uni Eropa itu silahkan baca sendiri di situ, karena bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang jadi superpower nantinya untuk mudah-mudahan ya. Ibu kota negara baru yang atau kita sebut dengan IKN itu ternyata juga rencananya menurut berita itu juga akan disiapkan teknologi kelas dunia. Jadi menurut berita harian dari berita dari republika.co.id, PLN siapkan teknologi kelas dunia di ibu kota baru. Di sini yang gue garis bawahi adalah PLN sudah akan menyiapkan smart grid, berbagai konsep fast charging loh, ini bukan untuk handphone tapi untuk kendaraan listrik, panel surya,
yang digadang-gadangkan oleh Elon Musk dengan panel surya Teslanya yang cukup laku di Amerika, tapi ternyata banyak juga keluhannya. Di ibu kota negara baru ini akan ada smart grid, berbagai konsep fast charging kendaraan listrik, panel surya, dan teknologi lain yang membuat ibu kota baru menjadi konsep smart city ramah lingkungan. Karena emang harusnya ibu kota baru itu menjadi acuan ya, mungkin untuk kehidupan Indonesia ke depannya sebagai pilot project kita menggunakan energi baru terbarukan atau yang disebut juga dengan EBT. Kalau yang belum ngerti apa itu EBT silahkan googling, gue juga nggak begitu paham sebenarnya, cuma itu sudah digaung-gaungkan dari beberapa tahun lalu semenjak konferensi energi yang menyatakan bahwa bahan bakar fosil itu akan menjadi langka di beberapa tahun ke depan. So, manusia seharusnya tidak perlu takut untuk itu karena ada teknologi energi baru terbarukan, misalkan dari listrik, misalkan dari angin, yang kalau kita lihat ada menara dengan baling-baling gedenya itu juga jadi EBT bisa, atau dari unsur-unsur elemen Legend of Aang yang lain alias air, tanah, dan udara ya, mungkin ada lagi yang lain. Dan tentunya gue mendukung penuh nih kalau di ibu kota baru itu menggunakan energi baru terbarukan yaitu listrik. Kalau ada fast chargingnya, kalau ada kendaraan umum yang terintegrasi dengan bahan bakar listrik, semua itu bakalan jadi kayak lovely banget untuk tinggal di situ karena udaranya juga akan bersih ya. Kira-kira begitu. Ya, dan berikutnya kalau untuk kendaraan listrik sendiri sih kita dari Om The Vlog belum pernah cobain, dan kemungkinan beberapa minggu ke depan kita akan cobain kendaraan listrik yang Bluebird taksi. Dan kalau ada teman-teman yang mau minjemin kita kendaraan listrik akan sangat membantu sekali. Bisa kita review juga. Karena selama ini gue pun cuma nonton vlognya Om Fitrayari, di mana dia kayaknya nikmat banget dan surga banget gitu pakai kendaraan listrik, sampai dia habis baterainya 0% pun masih bisa tertolong ya, tentunya karena mobilnya masih baru. Dan sudah diterangkan di vlognya yang sebelumnya waktu dia beli itu, baterainya itu ada di bawah mobilnya dan itu safety banget dari banjir ataupun gangguan yang lain. Cuma tantangannya ke depan adalah apakah di rentang waktu 4-5 tahun ke depan baterainya itu masih bisa awet sel-selnya. Kita nggak tahu karena belum sampai 4-5 tahun itu. Kayak harusnya sih nanti sudah ada infrastrukturnya, misalkan bengkel yang gampang dijangkau atau dengan harga yang murah dan terpercaya bisa melakukan reparasi baterai listriknya itu, sehingga mobil listrik bisa jadi kayak mobil bahan bakar fosil pada umumnya ya, bisa dijual secondnya, harganya juga terjangkau untuk bisa dibeli, sehingga kita bisa terbebas dari karbon monoksida. Nah, kalau misalkan teman-teman punya silahkan hubungi kita untuk kita review kalau boleh. Dan ada satu hal yang menarik dari berita kendaraan listrik ini, dimana cukup mengagetkan ya. Ternyata gua kutip dari medcom.id, ternyata Toyota enggan mobil listrik datang terlalu cepat. Nah, ini adalah mungkin salah satu kendalanya ya, karena menurut Toyota jika mereka menghentikan produksi kendaraan bahan bakar fosilnya, tentunya akan mengakibatkan dampak sistemik ya kepada perusahaannya. Terutama yang disorot adalah banyaknya pengangguran yang tercipta dari perusahaannya. Make sense sih, karena ada kurang lebih nih katanya 5,5 juta orang yang akan menjadi pengangguran apabila pemerintah tetap memasang target negara bebas mobil karbon, bebas emisi ya, bebas bahan bakar fosil pada 2050. Memang ini salah satu hal yang harus dipikirkan, karena tentunya dengan penyetopan produksi kendaraan bahan bakar fosil yang sudah ratusan tahun mungkin umurnya, itu sudah menjadi mata pencaharian jutaan orang untuk berada di produksi itu. Dan gue pun termasuk orang yang sempat memimpikan untuk bekerja di perusahaan otomotif karena menurut gue itu seru, mungkin ngerakit-ngerakit, padahal semua manufaktur juga ngerakit ya. Dan mungkin invent sebuah desain dari mobil itu tuh sebuah hal yang menantang, karena memiliki mungkin harus punya kreativitas tersendiri untuk diterima di pasar gitu. Nah, ternyata menurut Akio Toyoda atau Presiden Toyota Motor Corporation-nya itu, dia tuh melihat efek besar jika kendaraan listrik ini di-accelerate di tahun-tahun 2050, apakah pegawainya bisa survive, karena otomatis kendaraannya akan banyak berkurang produksinya gitu. Jadi ya
prinsip ekonomi pada umumnya ya, ketika berkurang produksi pasti kos-kos produksi yang ada selama ini akan dipotong, termasuk mungkin memotong pegawainya. Mudah-mudahan ada solusi, karena menurut mereka juga jalan tengahnya adalah menggunakan kendaraan hybrid, jadi nggak full listrik, nggak menggunakan bahan bakar fosil, tapi bisa setengah-setengah. Ya seperti yang kita ketahui, kayak misalkan Camry hybrid atau beberapa mobil Eropa hybrid itu masih menggunakan setengah listrik dan setengah bahan bakar. Yang gue tahu adalah menggunakan bahan bakar dulu sampai motor listriknya bekerja, sampai dia mengisi, sehingga ketika menggunakan kendaraan listrik dia nggak menggunakan bahan bakar. Jadi setengah-setengah, masih bisa bensin, masih bisa listrik gitu. Mungkin itu salah satu solusi sebagai transisi ya, tapi untuk gue pribadi, dengan akan terbatasnya bahan bakar fosil, ya mau nggak mau itu udah kenyataannya kita harus meninggalkan kendaraan berbahan bakar minyak. Mungkin itu ya yang gue bisa sampaikan dari berita Toyota ini. Nah, kira-kira pendapat teman-teman subscribers Om The Vlog ini seperti apa? Boleh komen di bawah, kita diskusi sedikit soal kendaraan listrik. Tentunya bagaimana kira-kira peluang kita sebagai negara penghasil nikel terbesar, which is itu adalah bahan baku dari baterai listrik. Kedepannya apakah kita harus mengakselerate, ataukah kalau kita mengacu ke beritanya dari Toyota tadi, kita santai-santai aja lah sampai bahan bakar fosilnya habis, baru kita pikirkan selanjutnya kira-kira solusinya apa nih. Kalau gue sih, yang karena emang gue nggak bekerja di dunia otomotif, gue pikir itu akan baik-baik saja, cuma kan tidak semuanya akan berpikir seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bahas di Omdo Reaction kali ini soal kendaraan listrik yang akan menjadi primadona di dunia otomotif kedepannya. Tolong komen kira-kira what's on your thoughts dari kendaraan listrik ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kita yang alhamdulillah sudah mau hampir 4.000 subscribers. Terima kasih yang sudah setia menonton juga. Stay tune terus di Om The Vlog, omong doang video blog. Ciao ciao.